Karena saya kasihan sekali lihat dia kan, matanya tinggal satu kan. Lalu tengah malam itu saya pegang matanya kan. Saya pegang matanya gini. Saya perintahkan kau mata untuk sehat, untuk bagus kembali. Nah, lalu saudara, besok paginya tema renungan yang akan saya berikan hari ini adalah doa orang benar ya. Mari saya mengajak kita membaca pada Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dikatakan di sini doa orang benar ya, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jadi banyak sekali ya doa kita yang telah dijawab oleh Tuhan dan banyak perubahan yang terjadi kepada dunia begitu. Jadi ini berbicara mengenai doa orang benar begitu. Jadi ada suatu kisah ya. Suatu kali ketika Yesus sedang lewat kan, lalu ada orang buta datang kepada Yesus. Yesus, 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 dia bilang begitu kan. Kasihanilah aku gitu. Lalu murid-muridnya melarang dia kan, jangan ganggu guru gitu kan. Tapi dia terus berteriak, Yesus kasihanilah aku gitu. Lalu Yesus berhenti, lalu kemudian dia memanggil orang buta itu ya. Para murid-muridnya membawa orang buta itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki daripadaku? Lalu orang buta itu berkata, aku ingin melihat kembali. Begitu. Kemudian Yesus memegang kedua matanya begini kan. Lalu dia mendoakan mata orang buta itu. Kemudian ini masalah doa menyembuhkan orang buta ini ada beberapa kisah ya. Jadi saya kurang tahu entah kisah yang mana, saya agak lupa gitu. Ada yang pertama dia didoakan begitu kan. Setelah didoakan, apa yang kamu lihat sekarang begitu kan? Aku melihat seperti orang-orang berjalan seperti pepohonan begitu. Seperti pepohonan, artinya masih kabur mata, masih rabun gitu kan. Lalu didoakan sekali lagi, nah baru dia bisa melihat dunia terang benderang begitu. Jadi mendoakan orang buta ya. Ada lagi kemudian versi yang lain ya, mendoakan yang lain, Yesus meludah ke tanah kan, meludah ke tanah, lalu kemudian mencampur ludahnya itu dengan pasir kan, lalu dioleskan ke mata orang buta itu. Nah, pergilah basuh matamu gitu. Jadi ada banyak ceritanya, ada banyak orang buta yang disembuhkan Yesus gitu. Ada yang nggak pakai apa kan metode, ada yang pakai metode gitu. Jadi kita nggak usah terpatok kepada metodenya, tetapi kepada kuasanya begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah masih mungkin doa jenis seperti ini, mujizat seperti ini bisa terjadi? Jawabannya saudara, masih bisa saudara. Masih bisa, amin. Jadi saudara, ini baru saja saya alami ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, anjing saya, si Messi, itu nggak tahu kenapa saudara, itu matanya rusak gitu. Matanya rusak gitu, dia nggak bisa melihat kan. Mula-mula sebelah gini kan, kalau gitu. Memang sebelah matanya sakit, tapi mungkin terefek pada mata sebelah lagi, dia jadi nggak bisa melihat begini. Jadi begini dia melihat saya gitu. Loh ini kenapa gitu kan, saya kasihan sekali gitu kan. Lalu saya ingat umurnya dia. Kalau di umur manusia udah tua lah gitu kan. Udah tua gitu. Kasihan sekali dia hampir nggak bisa melihat lagi begini. Lalu besoknya saudara, itu kan ketika dia matanya itu nggak bisa melihat, itu matanya basah semua, air matanya keluar gitu kan. Saya buka matanya, dia nggak bisa melihat gitu. Lalu besoknya ketika matanya terbuka, saya lihat matanya udah rusak saudara. Udah putih semua gitu. Sebelah kanan ya, tinggal sebelah kiri gitu.
mata sebelah kanannya udah tertutup, udah putih gitu. Kalau ibarat manusia mungkin apa lah ya, katarak atau apa, saya nggak tahu lah, apakah buta, saya kurang tahu lah gitu kan. Jadi tuh udah beberapa minggu ya, udah beberapa minggu, dan saya juga mengingat karena umurnya dia udah tua gitu, di umur manusia gitu. Jadi mungkin ada faktor itu juga, matanya udah rabun lah gitu, istilahnya udah rusak gitu sebelah kanan. Jadi matanya tinggal satu lagi gitu. Jadi malam-malam itu kan, karena saya kasihan. Jadi ketika saya kasihan itu, saya pegang matanya gini kan, saya pegang, lalu saya doakan, saya perintahkan mata kembali sehat, gitu kan. Kembali pulih matamu ya, gitu kan. Nah lalu besoknya masih sama kan, masih ada di sana gitu. Lalu beberapa hari kemudian saya lakukan lagi, saudara, kan? Karena saya kasihan sekali lihat dia kan, matanya tinggal satu kan, matanya tinggal satu. Lalu tengah malam itu suasana gelap kan, suasana gelap. Ini tengah malam kan, saya lagi di ruang tengah duduk kan, lalu dia di samping saya. Ini lampu saya matikan gitu, biar saya ingin menikmati suasana gelap gitu, malam gelap gitu. Saya lakukan lagi, saudara. Saya pegang matanya kan, saya pegang matanya gini. Saya perintahkan kau mata untuk sehat, untuk bagus kembali gitu. Terus saya lepaskan lagi gitu. Nah, lalu saudara, besok paginya saya bangun kan, lalu saya lihat matanya, loh, jernih banget, saudara, jernih gitu, kayak mata bayi gitu. Saya lihat matanya berlinang-linang gitu, berlinang-linang seperti mata baru gitu. Wow, saya nggak nyangka, saudara, ternyata mujizat penyembuhan mata yang buta bisa terjadi begitu, saudara. Saya lihat matanya memang masih agak basah kan, di kelopaknya ini masih agak basah, dan matanya itu berlinang-linang gitu. Jadi sepertinya air matanya keluar kan, lalu basah, lalu semua yang putih itu, matanya yang rusak yang putih itu mungkin keluar semua gitu, diganti yang baru, mata yang baru. Jadi matanya itu berlinang-linang seperti mata bayi gitu, seperti mata yang baru lah gitu, jernih sekali gitu. Wow, luar biasa nggak itu, saudara? Padahal saya nggak nyangka loh, saya nggak nyangka gitu. Saya hanya lakukan gitu aja. Saya perintahkan kau mata bagus kembali gitu. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu saya melakukan itu juga nggak ada pengaruhnya apa-apa kan. Tiba-tiba saya lakukan lagi yang kedua kali, loh, terjadi gitu. Jadi sekarang matanya itu luar biasa, bagus sekali, bersih, jernih gitu. Jadi inilah kabar baik, kabar besar, kabar luar biasa bagi kita semua gitu. Nah, jadi setelah mujizat itu terjadi ya, saya benar-benar kagum lah gitu kan. Wow, ternyata mujizat itu masih terjadi, masih tersedia hingga saat ini begitu. Artinya apa, saudara? Artinya kita jangan berhenti berharap gitu. Itu intinya dah. Kita nggak boleh berhenti berharap gitu. Kita harus terus ya meminta itu. Sekalipun itu belum terjadi, kita nggak boleh berhenti. Kita nggak boleh kecewa gitu. Kita nggak boleh menjadi lemah. Misalnya itu belum terjadi, anggap aja seperti apa ya? Seperti rutinitas gitu. Nah, yang namanya rutinitas kan harus diulangi terus menerus. Gak ada istilah kita menjadi jenuh, menjadi bosan kan gitu. Ibarat makan gitu kan.
saya udah makan semalam, masa saya makan lagi bosan? Kan nggak ada istilah begitu. Pasti kita makan lagi gitu. Nah, jadi kira-kira begitu ya doa itu gitu. Kita nggak boleh menjadi jenuh, menjadi bosan gitu. Kalaupun itu belum terjadi gitu. Jadi seperti saya tadi kan, saya minta sekali, dia nggak terjadi. Lalu beberapa hari kemudian saya ulangi lagi, baru itu terjadi. Cuman itu memang udah cukup cepat ya, cuma 2 kali gitu. Ada orang mungkin butuh bertahun-tahun mungkin, berulang-ulang kali harus terjadi. Saya cuma 2 kali gitu. Jadi itu proses yang cukup cepat. Artinya adalah jangan dilihat berapa kalinya gitu, atau berapa lama atau berapa cepatnya. Tetapi kita harus melakukan itu terus-menerus dengan tanpa jenuh-jenuhnya begitu. Nah, misalnya anak Ibu Desyani gimana kemarin apanya tuh? Benjolan, Pak. Benjolan di Kelopak mata. Ah? Di kelopak mata bagian sini. di kelopak matanya. Di kelopak mata. Iya, 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 betul, Pak. Di sini. Nah, jadi itu Ibu Desyani pegang aja. Pegang kan tiap hari. Jadi selesai Ibu Desyani berdoa kan, berdoa memuji Tuhan. Lalu sempat-sempatkan pegang kan. Bilang begini, saya perintahkan benjolan untuk pergi dan mata sehat pulih kembali gitu. Gitu aja bilang gitu. Lakukan aja tiap hari ya. Lakukan aja tiap hari gitu aja. Simpel aja doanya gitu. Artinya apa? Artinya nggak usah jenuh gitu. Jangan jenuh. Lakukan aja tiap hari gitu. Kalaupun sepertinya tidak ada perubahan, lakukan aja gitu. Tiap hari mau seberapa lama pun sampai berapa tahun lakukan aja. Pokoknya setiap habis doa lakukan. Simpel aja ucapkan gitu. Saya perintahkan benjolan pergi dalam nama Yesus gitu kan. Gitu aja. Kita nggak tahu nanti di doa keberapa atau berapa lama terjadi ya. Kalau saya tuh memang saya nggak nyangka bakal secepat itu gitu. Hanya 2 kali gitu. Nah, anak lu juga begitu ya. Pada kakinya gitu. Pada kakinya. Jadi pegang aja nanti kakinya kan. Kakinya pegang kan. Pegang. Jadi habis nak doa kan. Menguduskan diri lah kan. Menyembah Tuhan gitu kan. Doa. Lalu pegang kakinya begini. Lalu ucapkan sepatah katanya. Dalam nama Yesus saya perintahkan kaki untuk sehat dan normal kembali. Saya perintahkan penyakit pergi. Itu aja. Jadi sepatah kata aja gitu. Lakukan itu berulang-ulang, berkali-kali terus-menerus. Dan perhatikan bagaimana mujizat akan terjadi gitu. Pasti mujizat terjadi, cuman saya nggak tahu berapa lama gitu. Jadi kalau seperti Nabi Elia kan yang pernah saya ajarkan dulu, dia berdoa minta hujan turun kan, terus-menerus gitu. Naik kan ke tempat doanya, meminta hujan turun. Lalu dia panggil bujangnya, pembantunya, asistennya. Coba tengok apakah awan sudah ada. Lalu dia pergi. Oh belum ada. Dia berdoa lagi. Dia suruh asistennya melihat lagi. Apakah sudah ada awan? Oh belum ada gitu. Dia berdoa lagi. Cek lagi. Apakah sudah ada? Ada awan tapi kecil sekali gitu kan. Lalu dia berdoa lagi. Coba tengok lagi. Ada awan cuman hanya sebesar genggaman tangan gitu. Lalu dia berdoa lagi. Cek lagi. Bagaimana? Oh ya awannya udah semakin besar gitu kan. Lalu dia berdoa lagi. Lalu dia lihat, wah awannya udah gelap sekali gitu kan. Udah gelap gulita gitu. Sekarang segera kamu pergi ke sana. Biar kamu nggak kehujanan gitu. Dia berdoa untuk ke-7 kalinya. Lalu hujan turun begitu lebatnya gitu. Setelah
negeri itu bertahun-tahun tidak hujan, itu kekeringan semua gitu. Artinya apa? Bahkan Nabi Elia butuh berdoa sampai 7 kali gitu, baru mujizat terjadi gitu. Jadi bukan masalah 7 kali, 1 kali, 3 kali, bukan masalah itu, tetapi sampai terjadi, itu udah kuncinya gitu. Jadi saya ini cukup luar biasa ya, hanya 2 kali gitu. Nah jadi saya nggak tahu nanti kalian tuh mesti keberapa kali ya, tapi mudah-mudahan eh, nggak terlalu lama. Dan kuncinya adalah jangan jangan lemah, jangan kecewa gitu. Artinya kalau kita doakan gitu kan nggak terjadi, jangan menjadi hilang harapan gitu. Lakukan aja, simple aja, nggak usah panjang-panjang doanya. Dalam nama Yesus saya perintahkan kaki sehat kembali, gitu aja. Kita nggak nanti apa yang mujizat yang akan terjadi gitu. Dikatakan tadi firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya gitu. Jadi masalah doa ini saya memang sering sekali mengalami mujizat yang luar biasa gitu. Walaupun saya ini sebenarnya sering berbuat dosa lah gitu kan. Tapi sepertinya Tuhan sangat mengasihi saya gitu karena banyak mujizat besar yang saya alami gitu. Dan juga saudara, doa Garda itu kan, Garda ini kan adalah kumpulan para warrior Kristus gitu. Kumpulan orang-orang benar kan. Karena kita adalah orang-orang yang memegang kebenaran gitu. Jadi doanya sangat berkuasa saudara. Ya. Hanya saja kadang kita nggak bisa mengikuti gerakan apa itu gitu, mujizat itu gitu. Misalnya lah, seperti Nakdo sering doakan kan, agar koin XRP melonjak gitu kan. Nah, hampir 3 bulan dia saudara stuck di 7.000, 8.000 gitu kan. Lalu setelah kemenangan Trump kemarin, dia melonjak ke 9.000 gitu. Jadi di sana saya mendapat ada profit sekitar berapa persen itu? Hampir 15% gitu. Hampir 15% keuntungannya gitu kan. Nah, cuman saya terlalu terburu-buru menjualnya gitu. Karena tiba-tiba semalam, ya itu saya jual 3 hari yang lalu kan, awal-awal kemenangan Trump gitu. Semalam, awalnya kan 8.000, 7.000, 8.000 kan, yang kasih gitu biasanya. Lalu saya jual yang ke 9.000, karena saya pikir ini udah sangat tinggi sekali 9.000, udah sangat tinggi sekali gitu. Karena hampir 3 bulan ya, per 3 bulan stuck di situ aja 7.000, 8.000 gitu. Jadi begitu dia naik 9.000 itu udah tinggi sekali gitu kan. Saya anggap. Lalu tiba-tiba semalam dia naik sampai ke 20.000. Berarti 100% lebih gitu. Wow. Yang menjadi masalahnya udah sempat saya jual gitu. Jadi saya menyesal sekali gitu. Menyesal sekali. Kok langsung saya jual? Saya pikir begitu kan. Saya cuma ngambil keuntungan 1.000 poin gitu. Rupanya bisa naik sampai 20.000 rupiah. Ya ampun, gimana ini? Nanti saya beli lagi, turun lagi bagaimana gitu kan? Saya agak nyesal juga lah apanya. Cepat sekali menjualnya gitu. Jadi untuk sementara ini koin XRP jangan didoakan dulu gitu, karena luar biasa yang doa Garda ini gitu kan. Bisa bisa mempengaruhi sampai itu pun bisa gitu kan. Nah, jadi ada sedikit masalah kan. Jadi setelah saya jual koin XRP, saya beli koin Stream namanya kan, koin Stream. Nah, koin Stream ini pada waktu itu naik tinggi sekali gitu, tinggi sekali. Saya lihat, wow, kalau saya hitung-hitung persentase keuntungannya, 1 poin aja dia naik, misalnya dari 11 rupiah ke 12 rupiah, 1 angka, 1 rupiah, itu profitnya bisa 1 juta gitu, 1 juta rupiah. Nah dia dari 10 rupiah bisa naik ke 22 rupiah, itu berarti keuntungannya bisa sampai 20 juta rupiah. Kalau kalau terjadi begitu.
Nah masalahnya dia naik sangat tinggi sekali kan sampai Rp22. Saya cek apanya beberapa minggu yang lalu tertinggi 125. Sekarang masih 22. Jika kalau sampai dia naik ke 125 berarti eh, proyeksi keuntungan bisa sampai 100 juta rupiah lebih gitu. Lalu saya beli di angka 22, ternyata dia turun gitu. Turun ke angka awalnya 18 kan. Di 18 itu dia udah patah lah modalnya sekitar 4 juta gitu. Lalu turun lagi ke 14, turun lagi ke 12, turun lagi ke 11. Jadi sekarang dia antara 11-12 lah gitu. Nah jadi saya mohon apa kan, ini dulu kita doakan ya, koin stream namanya, supaya dipulihkan Tuhan kembali, supaya bisa melonjak tinggi kembali ya gitu ya. Kalau boleh lebih tinggi dari angka 22, kalau boleh sampai ke angka awal 125 gitu. Kalau sampai dia 125 itu keuntungannya udah ratusan juta loh. Nanti kita bagi-bagi pastinya gitu. Ya. Kalau bisa sampai 125 ya gitu. Nah, XRP jangan didoakan dulu gitu. Biar dia turun dulu kan. Saya kalau begini malah jadi berpikir, kalau begini maunya perang terjadi dulu kan. Perang gitu. Biar harga-harga jatuh dulu baru bisa dibeli. Cuman kan kita nggak boleh mengharapkan yang buruk kan. Itu kita harus mengharapkan yang baik gitu.